Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 323. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keempat jenius unggulannya. Saya harap di ujian kali ini seseorang yang mampu memasuki menara lantai 5 akan muncul. Lihatlah, seseorang telah memasuki lantai 2, kata salah satu penatua sekte pedang iblis. Di menara di sana satu titik cahaya diartikan sebagai satu orang yang memasuki menara niat pedang. Jadi walaupun mereka jauh, mereka dapat melihat dengan jelas ada atau tidaknya orang di dalam menara niat pedang. 1 jam kemudian, apa? Ada orang yang telah memasuki lantai 3, sangat cepat, kata orang-orang di lapangan di saat melihat salah satu titik cahaya yang telah memasuki lantai 3 dengan cepat hanya dengan waktu 1 jam. Siapa dia? Apakah itu Hanli, Suyan, Suyeching, atau Leng Starping? Kata Master Yan 19. Semua orang di sana juga menebak-nebak. Siapa lagi jika bukan nona muda Jiruyu yang mampu memasuki lantai 3 dengan cepat? Gumam wanita baju besi merah yang mengantar Jiruyu sebelumnya. Di saat ada orang yang dengan cepat memasuki lantai 3, di saat yang sama ada banyak orang yang hanya diam di lantai 1, membuat orang-orang di lapangan mencibir. Hei, mengapa ada banyak titik cahaya di lantai 1? Apakah mereka bodoh ataukah mereka begitu lemah? Kembali kepada Kinchen, 1 jam ini dia masih berada di lantai 1. Orang-orang yang telah meniru Kinchen setelah 1 jam ini mereka tidak mendapatkan apapun. Dan akhirnya satu persatu dari mereka meninggalkan lantai 1 dan memasuki lantai 2. Hanya tersisa Kinchen dan Yukiansu yang ada di lantai 1. 2 jam kemudian. Hei, lihatlah, sudah hampir 9 orang telah memasuki lantai 3. Tapi lihatlah, 2 jam telah berlalu, namun 2 titik cahaya masih ada di lantai 1. Apakah sebegitu lemahnya orang ini? Kata orang-orang di lapangan. Kembali kepada Kinchen, 2 jam telah berlalu. Akhirnya Kinchen benar-benar telah memahami niat pedang yang halus, lengkap, dan sempurna di lantai 1 dan membuka matanya. Kinchen, apakah ini niat pedang yang sebenarnya? Kata Yukiansu. Ya benar, ayo kita naik ke lantai 2. Kata Kinchen. Segera dia dan Yukiansu naik ke lantai 2. Ternyata niat pedang di sini jauh lebih kuat dari lantai 1. Ayo kita cari tempat. Setelah menemukan tempat yang nyaman, Kinchen kembali bersila dan memahami niat pedang di lantai 2. Hei, lihatlah, 2 titik cahaya itu telah naik ke lantai 2. Saya pikir mereka akan tinggal selamanya di lantai 1. Sialan, saya benar-benar ingin tahu siapa kedua orang itu. Benar-benar tidak masuk akal mengapa kedua orang itu bisa memasuki warisan pedang iblis, kata orang-orang di lapangan. 5 jam kemudian, akhirnya Kinchen dan Yukiansu telah memahami secara detail niat pedang di lantai 2. Ayo naik ke lantai 3, kata Kinchen. Mereka berdua pun berjalan naik ke lantai 3. Ternyata ini niat pedang kesempurnaan. Pantas pendekar pedang biasa akan tinggal di lantai 3 dan tidak bisa masuk ke lantai 4. Ayo kita cari tempat tersembunyi, kata Kinchen. Setelah menemukan tempat tersembunyi, Kinchen dan Yukiansu kembali bersila lalu mulai memahami niat pedang kesempurnaan di lantai 3. Hei, bukankah itu orangnya? Aku akan memberitahu Suyeching untuk mendapatkan hadiah, kata salah satu pendekar pedang yang ada di lantai 3 yang melihat Kinchen. Dia bernama Wujun. Dia langsung mencari Suyeching. Singkat cerita, akhirnya Suyeching, Yangling, dan beberapa orangnya di bawah petunjuk jalan Wujun berjalan menuju ke tempat Kinchen berada. Tuan, mereka berdua ada di depan, kata Wujun. Hahaha, Kinchen, ternyata kamu ada di sini, kata Suyeching. 竟然是群灵虫，难怪你找到我了，是你是怎么找到我的？
Orang-orang sedang berusaha untuk memecahkan lantai 3 dan masuk ke lantai 4. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Qin Chen. Hahaha, Sui Yueqing bertepuk tangan. Orang lain sedang berkultivasi, tapi kamu berdua malah mencari tempat tersembunyi, melakukan hal mesum bahkan di siang hari bolong. Hahaha, hahaha, kata Sui Yueqing dan beberapa orang lainnya. Mereka menertawakan Qin Chen. Tutup mulutmu. Yu Qiansu marah mendengarnya. Mulutmu sangat bau, apakah kamu baru saja memakan kotoran? Kata Qin Chen. Wah, kamu begitu berani berkata seperti itu kepada Tuan Sui Yueqing, kata Wu Jun. Seharusnya kamu yang telah membawa orang-orang ini ke sini, kata Qin Chen seraya menatap Wu Jun dengan dingin. Melihat tatapan dingin Qin Chen, Wu Jun seketika ketakutan. Sudahlah, saya tidak akan banyak bicara denganmu. Cepat berikan seni pedang yang kamu dapat dari tablet batu. Mungkin aku dapat mengampunimu. Jika tidak, aku akan membunuhmu dan menelanjangi gadis di sisimu. Apalagi sekarang tidak ada wanita berbaju putih dan Ye Wuming. Bagaimana kamu bisa menang dariku? Kata Sui Yueqing. Jika kamu ingin melakukannya, maka lakukanlah. Jangan banyak omong kosong, kata Qin Chen. Sekarang tidak ada Jiruyu. Qin Chen tidak perlu menyembunyikan kekuatan aslinya. Serang, bunuh anak ini dan tangkap gadis itu. Jangan biarkan mereka berdua lolos, kata Sui Yueqing. Sebuah pedang naga hitam muncul di tangannya. Yang Ling juga maju. Sebuah harta tombak hitam muncul di tangannya. Di pertarungan sebelumnya dia tidak mengeluarkan tombak ini. Namun sekarang mereka akan benar-benar bertarung dengan serius. Jadi semua kartu andalan otomatis akan dikeluarkan. Bagaimanapun di pikiran mereka, selama Jiruyu dan Ye Wuming tidak membantunya, mereka percaya diri mampu mengalahkan Qin Chen. Wah, sepertinya tombak hitam itu adalah harta langka, kata Qin Chen di saat merasakan aura membunuh dari tombak yang dipegang Yang Ling. Bocah, matilah di tanganku. Yang Ling meraung dengan tombak di tangannya. Dia menerjang ke arah Qin Chen. Qin Chen memblokirnya dengan pedang karat. Setelah memblokir, Qin Chen dan Yu Qiansu pergi ke arah lain. Jangan biarkan dia lari. Sui Yueqing dan yang lainnya langsung menghadang Qin Chen dan mengepungnya. Yang Ling kembali menyerang Qin Chen. Qin Chen memegang pedang karat dengan fokus, memejamkan mata sekejap. Dan setelah niat pedang mengembun, dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Yang Ling. Yang Ling yang terkena serangan langsung dari Qin Chen terhempas dan terluka parah. Gawat, anak ini sangat kuat. Ternyata dia telah menyembunyikan kekuatannya. Yang Ling ketakutan, kesombongannya seketika menghilang, berbalik ke arah lain dan berlari. Badai spiritual, kata Qin Chen. Seketika Yang Ling buram, pusing dan terbujur kaku. Qin Chen melesat pedang karat di tangannya langsung menebas tubuh Yang Ling. Darah muncrat, Yang Ling terkapar dan menghembuskan napas terakhirnya. Lalu cincin penyimpanan Yang Ling jatuh ke tangan Qin Chen. Apa, Tuan Yang Ling telah terbunuh? Wu Jun dan 6 orang lainnya terkejut. Qin Chen menampilkan teknik Sword Controlling Art, persatuan manusia dan pedang. Dengan cepat langsung melepaskan 7 ayunan pedang menebas ke-7 orang itu. Ketujuhnya hanya merasakan rasa sakit yang sangat dalam sebelum akhirnya mereka mati dan jatuh berlumuran darah. Qin Chen memandang Sui Yueqing dengan dingin. Ayunan pedang selanjutnya menyapu ke arah Sui Yueqing. Sui Yueqing menahan dengan pedang naga hitamnya. Namun tetap Sui Yueqing dipaksa mundur ke belakang. Ayunan pedang Qin Chen datang lagi. Sebuah kuali raksasa dikeluarkan Sui Yueqing dan memblokir tebasan Qin Chen. Siapa kamu sebenarnya? Kata Sui Yueqing. Kekuatan yang ditampilkan Qin Chen saat ini jauh melebihi kekuatan yang ditampilkan sebelumnya. Dia terkejut, tidak menyangka Qin Chen memiliki kekuatan seperti ini. Qin Chen mengabaikan Sui Yueqing. Dia terus melancarkan serangannya. Di bawah serangan terus menerus Qin Chen, Sui Yueqing kembali terluka dan memuntahkan darah.
"Nak, saya meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Tolong lepaskan saya," kata Sui Yueqing. Dia meminta belas kasihan. "Omong kosong." Qin Chen sama sekali tidak menghiraukannya. "Apakah kamu dua buronan yang dicari-cari istana penegak hukum?" kata Sui Yueqing. Dia berpikir jika bukan untuk mengelabui istana penegak hukum, mengapa Qin Chen menyembunyikan kekuatan aslinya? Mendengar ini, tatapan Qin Chen malah semakin tajam. Dia tidak menyangka Sui Yueqing cukup pintar sampai terpikir ke sana. "Aku harus membunuh orang ini dengan cepat," kata Qin Chen. Segera kuali raksasa kuno muncul di tangan Qin Chen. Dengan kendalinya, kuali kuno langsung melesatkan aura teror menyapu ke arah Sui Yueqing dan menekan kuali raksasa milik Sui Yueqing. Di bawah tekanan kuali kuno milik Qin Chen, harta kuali raksasa milik Sui Yueqing retak, meledak dan hancur. Apa? Harta macam apa yang dimiliki anak itu? Bahkan harta tingkat 8 tidak akan mampu menghancurkan harta kuali milikku. Mungkinkah harta kuali milik anak itu di atas tingkat 8? Memikirkan hal ini, wajah Sui Yueqing panik dan ketakutan. Dia tidak memikirkan hal lain, dia hanya ingin secepatnya melarikan diri dari Qin Chen. Sebuah jimat luar angkasa muncul di tangan Sui Yueqing. Ruang kekosongan muncul. Sui Yueqing bersiap untuk pergi. "Orang ini benar-benar memiliki banyak harta," kata Qin Chen. Namun Qin Chen sudah menduga hal itu dan dia sudah mengantisipasi dengan pemahaman artistik ruang. Ruang kehampaan di depan Sui Yueqing beku sesaat, dan waktu sesaat itulah yang digunakan Qin Chen untuk mendesak kuali kuno dan membunuh Sui Yueqing. Tidak, wajah Sui Yueqing penuh dengan penyesalan. Di bawah energi ganas kuali kuno, tubuh Sui Yueqing meledak dan hancur. "Akhirnya orang itu mati," kata Qin Chen seraya menarik cincin penyimpanan Sui Yueqing. Namun sebuah asap hitam masuk ke tubuh Qin Chen. Itu adalah kutukan Bloodline. Namun dengan kekuatan Qin Chen, tentu dia dapat menghilangkannya nanti. Kutukan Bloodline adalah kutukan yang dibuat seseorang dengan membakar Bloodline sebelum kematiannya untuk membuat kerusakan kepada lawan, meninggalkan jejak. Pada saat ini, fluktuasi gelombang energi akibat tabrakan kekuatan Qin Chen dan Sui Yueqing telah menyebar ke segala arah. Hal itu pun menarik seniman bela diri yang ada di lantai 3 untuk melihatnya. Ada pertarungan, itu pasti Sui Yueqing. Tapi dengan siapa dia bertarung? "Tidak, aku harus melihatnya," kata Han Li. Dia berada di jarak paling dekat dan langsung melesat ke arah suara raungan berasal. Saat ini Qin Chen telah bersila dan akhirnya dia berhasil menghilangkan kutukan Bloodline dari Sui Yueqing. "Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja?" kata Yukiansu. Dia telah membersihkan area pertarungan dan menghapus semua jejaknya dan Qin Chen. "Aku baik-baik saja, ayo cepat kita harus pergi," kata Qin Chen. Sesaat dia melihat Han Li yang akan datang ke sana, dan Qin Chen tiba-tiba memiliki ide. "Han Li, kamu," kata Qin Chen dengan suara yang keras, membuat seisi ruangan mendengarnya. Setelah mengatakan itu, Qin Chen dan Yukiansu pergi dari sana. Namun Qin Chen kembali ke area pertarungan dan memakai jubah hitam. "Siapa yang memanggilku?" kata Han Li. Saat ini dia telah sampai di area pertarungan dan melihat pedang naga hitam milik Sui Yueqing, lalu mengambilnya. Tidak mungkin bagi Sui Yueqing untuk meninggalkan senjatanya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa dia telah mati, kata Han Li. Di saat Han Li memikirkan hal ini, tiba-tiba sesosok pria berbaju hitam muncul di sana. "Siapa itu? Apakah kamu orang yang telah membunuh Sui Yueqing?" Han Li melesat dengan pedangnya. Dia menebas ke arah sosok hitam itu. Sebuah bayangan telapak tangan langsung dilesatkan oleh sosok hitam itu dan memblokir serangan Han Li. Sesaat berikutnya, sosok hitam itu tiba-tiba muncul di depan Han Li dan menyerang. Han Li dengan sigap memblokir dengan pedangnya. Sesaat sebuah asap merah masuk ke dalam tubuh Han Li dan meresap ke dalam bloodline-nya.
Setelah itu sosok hitam langsung pergi dan menghilang dari sana. Di saat yang bersamaan Du Qingcheng juga sampai di sana. "Saudara Han, apakah kamu membunuh Sui Yueqing?" kata Du Qingcheng di saat melihat Han Li sedang memegang pedang naga hitam Sui Yueqing. Tidak, aku tidak membunuhnya. Baru saja ada orang berbaju hitam, seharusnya dia yang telah membunuh Sui Yueqing, kata Han Li. Setelah Du Qingcheng nampak beberapa orang juga sampai di sana dan menuduh Han Li. "Han Li, apakah kamu telah membunuh Sui Yueqing untuk posisi putra sekte?" kata Suyan. Semua orang yang baru sampai di sana saling memandang dengan heran, terkejut dan tidak menyangka Han Li ini benar-benar kejam. Hanya demi posisi putra sekte dia membunuh saingannya. Bahkan Yang Ling dan lainnya juga ikut dibunuh. Kejam, orang ini benar-benar kejam. Semua orang mencibir kepada Han Li. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.